Pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Champions telah selesai digelar. Berikut ini adalah hasil pertandingannya. Pertandingan pertama ada Arsenal yang harus takluk di kandang sendiri atas PSG dengan skor tipis 1-0. Gol Dembele di menit keempat menjadi satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan ini. Tuan rumah Arsenal turun dengan formasi yang sama saat melawan Madrid yaitu 4-3-3, namun kali ini tanpa gelandang bertahan mereka Thames Partey yang terkena akumulasi kartu. Absennya Partey membuat Merino yang semula bermain sebagai striker kali ini digeser ke belakang mengisi pos gelandang dan di posisi striker ditempati oleh Trossard. Sedangkan di kubu tamu, PSG turun dengan kekuatan terbaik mereka dengan formasi 4-3-3. PSG yang datang sebagai tamu justru tancap gas sejak menit awal memberikan tekanan dan menyerang. Hasilnya, baru 4 menit berjalan, PSG mampu mencetak gol, berawal dari aksi individu Kvaratskhelia di sisi kiri, berhasil menarik B Arsenal dan akhirnya tercipta ruang di depan garis pertahanan Arsenal. Dembele yang tidak terkawal mampu meneruskan umpan Kvara dengan shooting first time-nya, skor 1-0, PSG unggul. Di awal babak kedua Arsenal punya beberapa peluang emas. Baru 2 menit babak kedua dimulai, Mikel Merino sempat mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan tendangan bebas. Namun sayang sekali gol tersebut dianulir karena Merino berada di posisi offside. Kemudian ada peluang emas lain dari Trossard yang masih melebar, begitu pula peluang yang didapat Martinelli. Sudah 1 versus 1 melawan kiper, namun tendangannya masih bisa ditepis oleh Donnarumma. Selain Arsenal, PSG juga menciptakan beberapa peluang emas, di antaranya dari aksi Barcola yang melewati beberapa pemain Arsenal, namun tembakannya masih melebar, dan juga peluang emas dari Gonçalo Ramos, yang mendapatkan umpan langsung dari kiper. Sudah 1-1 dengan kiper, namun beruntungnya Arsenal, tendangan Ramos masih membentur mistar. Skor 0-1 bertahan sampai akhir, walau hanya tercipta 1 gol saja. Laga ini berlangsung sangat seru. Hal ini terlihat dari statistik pertandingan berikut ini. Penguasaan bola yang berimbang dari Arsenal sebanyak 48% berbanding 52% milik PSG. Total shot juga berimbang yaitu 5 kali shot on target dari 10 tendangan dari Arsenal berbanding 4 kali shot on target dari 11 tendangan milik PSG. Sedangkan peluang emas yang terlewat yaitu 3 dari Arsenal berbanding 2 dari PSG. Yang artinya Arsenal masih lebih banyak membuang peluang emas. Kalah agregat 0-1 membuat langkah Arsenal menuju final makin berat, karena di leg kedua nanti akan bermain di kandang PSG. Selanjutnya, ada pertandingan yang banyak dibilang sebagai salah satu pertandingan terbaik, saling serang dan berbalas gol. Gol-gol yang cantik dan spektakuler, kaya taktik dan strategi, dan banyak momen-momen dramatis di sepanjang laga, yaitu pertandingan antara Barcelona yang menjamu Inter Milan. Total 6 gol tercipta di laga ini, menjadikan hasil imbang 3-3 untuk kedua tim. Barcelona turun dengan formasi andalannya 4-3-3, Lewandowski dan Balde masih absen karena cedera digantikan oleh Ferran Torres dan Gerard Martin. Tim tamu Inter memakai formasi 3-5-2, Bisek main menggantikan Pavard yang cedera, sedangkan Dumfries dan Thuram yang sebelumnya cedera, sudah bisa dimainkan sejak menit awal. Baru 30 detik berjalan, sang tuan rumah Barcelona dikejutkan oleh gol bak heels cantik Marcus Thuram. Gol tersebut berawal dari proses build-up cepat ala Inter yang memanfaatkan umpan panjang ke depan dari sisi ke sisi, lalu crossing cantik Dumfries diselesaikan oleh bak heels yang berkelas. Tak cukup sampai di situ, Inter kembali mencetak gol di menit ke-20, berawal dari sepak pojok, bola rebound disambar dengan tendangan salto oleh Dumfries. Tertinggal 2 gol, Barcelona menyerang total dengan mengurung Inter. Setelah beberapa peluang gagal,
Akhirnya Lamine Yamal dengan skill individunya berhasil memecah kebuntuan. Berawal dari skill individunya melewati Thuram dan merangsek masuk ke pertahanan Inter, Yamal yang bahkan sudah dikepung oleh 4 pemain berhasil mencetak gol dengan placing yang cantik ke sudut gawang. Gol berkelas dari bocah berusia 17 tahun. Selanjutnya giliran Ferran Torres yang mencatatkan skor, bermula dari umpan lambung Pedri ke sisi kiri, ditanduk Raphinha ke arah depan gawang. Ferran Torres dengan cerdik menyelinap ke belakang bek dan menyambar bola di depan gawang. Skor 2-2 bertahan hingga jeda. Di babak kedua terjadi perubahan di kedua tim. Jules Kounde diganti oleh Eric Garcia karena cedera. Di kubu tamu, Lautaro juga digantikan oleh Taremi karena cedera. Di babak kedua, jual beli serangan masih terus terjadi. Inter membuat beberapa peluang emas, di antaranya gol Mkhitaryan yang dianulir, berawal dari serangan balik cepat. Dumfries mengirim umpan silang ke depan gawang. Mkhitaryan yang sudah siap di sisi jauh berhasil menendang bola menjebol gawang Barcelona. Namun sayangnya gol tersebut tidak disahkan karena offside. Yang menarik, muncul tayangan VAR yang menunjukkan posisi offside sangat tipis, hanya seujung kaki. Barcelona juga beberapa kali mengancam. Di antaranya peluang dari Lamine Yamal yang sepanjang pertandingan mengacak-acak pertahanan Inter. Yamal yang meliak-liuk melewati 2 pemain Inter melepaskan tendangan di sudut sempit. Sayang sepakannya masih membentur mistar gawang. Barulah di menit 63, Inter sukses menjebol gawang Barcelona lagi. Berawal dari sepak pojok, Dumfries yang bebas dari kawalan berhasil menanduk bola ke dalam gawang. Inter unggul 3-2. Namun, pertandingan belum berakhir. Walaupun Inter bermain bertahan untuk mengamankan skor, Barcelona terus mengurung Inter, hingga kesempatan sepak pojok bisa dimanfaatkan Barcelona untuk kembali menyamakan skor. Dani Olmo yang mengambil sepak pojok, mengirim bola datar ke tengah. Lamine Yamal yang mendatangi bola justru melakukan gerakan tipuan. Di belakangnya Raphinha sudah bersiap dan melakukan tembakan keras langsung ke gawang. Bola sebenarnya mengenai mistar, namun memantul ke punggung Sommer dan kembali mengarah masuk ke gawang. Gol, skor imbang 3-3. Setelah kebobolan, Inter lebih cenderung bertahan menahan gempuran para pemain Barcelona. Sampai akhir pertandingan, tidak ada lagi gol yang tercipta. Skor akhir 3-3. Laga ini berjalan sangat seru. Jika dilihat dari statistik pertandingan, Barcelona terlihat lebih unggul dari penguasaan bola, shot dan penciptaan peluang. Tapi jika dilihat langsung akan berbeda. Walaupun Inter cenderung bermain reaktif, namun permainan Inter sangat menghibur dengan serangan balik cepatnya yang sangat mematikan. Barcelona harus bersusah payah membongkar rapatnya pertahanan sekaligus membendung serangan balik Inter. Di leg kedua minggu depan, Barcelona harus bertandang ke San Siro. Peluang kedua tim masih sama besar di leg kedua nanti. Berikut ini jadwal leg kedua. Hari Rabu 7 Mei tahun 2025 pukul 2 dini hari, Inter Milan melawan Barcelona, dan di hari Kamis 8 Mei tahun 2025 pukul 2 dini hari, PSG melawan Arsenal. Tim mana saja yang akan lolos dan melaju ke babak final? Tulis prediksimu di kolom komentar.